Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Lagi masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita bahas token BRC20 dan BitGearbest BRC20 guys. Di sini kita akan coba bahas apa sih yang membedakan BRC20 yang di BitGearbest dan token BRC20 yang dibangun di atas atau di dalam ekosistem atau di dalam blockchainnya si Bitcoin guys. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan juga disclaimer, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Pastikan kalian nggak skip videonya agar kalian nggak salah paham apa yang akan kita bahas di video kali ini guys. Oke teman-teman semua, di sini kita kutip dari Analytic Insight dan ini postingan pada 17 November 2022 ya. Di sini kita kutip hanya untuk membahas BitGear BRC20 itu apa teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat di Analytic Insight, blockchain tanpa biaya gas pertama di dunia adopsi tumbuh secara eksponensial. Peluncuran biaya gas 0 BitGear adalah pengembangan inovatif yang membuat BitGear berhasil dengan sangat baik di pasar tahun ini. Ini di tahun 2022 ya teman-teman semua. Segera setelah tim BitGear mengumumkan peluncuran blockchain BRC20, harga BRIS meroket dan mencapai ATH baru. Jadi untuk BitGear BRIS BRC20 itu adalah nama blockchain dari BitGear Chain atau nama lain dari BitGear Chain teman-teman semua. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa tahun terakhir melihat adopsi blockchain BRC20 meningkat pesat. Ini karena daya saing rantai tumbuh lebih besar karena biaya bahan bakar nol dan fitur blockchain BRC20 yang menjadikannya peluang investasi yang ideal. Dan teman-teman semua di sini untuk fitur biaya gas atau tanpa biaya gas. Jadi BitGear itu memiliki biaya gas yang nol dan transaksi cepat teman-teman semua. Jadi untuk penskalaan dari BitGear BRIS kita bisa lihat di sini kecepatan transaksi adalah tantangan besar lainnya yang dihadapi sebagian besar blockchain. Faktanya sebagian besar pemain besar di pasar seperti blockchain Ethereum hanya dapat mentransfer beberapa transaksi dalam 1 detik. Tetapi BitGear BRIS BRC20 telah mengatasi masalah itu. Dengan kecepatan transaksi 100 kbps, blockchain BitGear BRC20 telah menjadi salah satu chain yang paling dicari di industri ini. Bahkan banyak pengembang telah bergabung dengan rantai tersebut karena kecepatan transaksi yang ditawarkannya sangat mengesankan. Dan untuk tingkat keamanan dari BRC20 dari BitGear ya, atau BitGear BRC20 menonjol di pasar adalah keamanan rantainya. Blockchain ini dirancang dengan fitur keamanan jaringan militer yang menawarkan perlindungan aset terbaik kepada investor. Itu hal lain yang membuat blockchain ini lebih baik daripada blockchain BitGear BRC20. Dan pada intinya adalah blockchain BitGear BRC20 adalah rantai revolusioner dengan potensi untuk mempertahankan salah satu tingkat adopsi terbesar dalam beberapa minggu ke depan. Dan ini postingan di tahun 2022 teman-teman semua. Kita ulas sedikit untuk membandingkan atau melihat apa sih perbedaan dari BRC20 yang dibangun di atas jaringan Bitcoin guys. Oke, selanjutnya di sini kita kutip dari Koinvestasi. Mengenal BRC20 di jaringan Bitcoin. Jadi teman-teman semua, BRC20 jadi tren terbaru di kripto, utamanya setelah kenaikan token PP dalam beberapa minggu terakhir. Sebanyak 14.200 token telah dicetak dengan standar ini, dengan total kapitalisasi pasar sebesar 720 juta dolar. Apa sebenarnya BRC20 dan bedanya dengan ERC20? Simak artikel berikut ini untuk mendapatkan penjelasannya. Nah, teman-teman semua, apa itu BRC20? Di sini kita bisa lihat BRC20 adalah standar token yang diciptakan dari hasil eksperimental pada jaringan ordinal Bitcoin. Token di jaringan ini menggunakan artefak di ordinal data JSON untuk menerapkan token kontrak atau kontrak token mint
dan token transfer. Token BRC20 dibuat oleh pengguna Twitter Domodata pada 8 Maret 2023. BRC20 hanyalah cara menyimpan file script dalam Bitcoin dan menggunakan file ini sebagai cara untuk mengatribusikan token ke Satoshi dan kemudian mengizinkannya berpindah ke satu pengguna ke pengguna lainnya. Jika ditarik ke belakang, mengutip dari Investor Place, munculnya ordinal dan BRC20 ini terjadi dengan memanfaatkan celah pada pemutakhiran Bitcoin pada tahun 2014 dan 2021. Pada tahun 2014, peningkatan protokol memungkinkan pengguna Bitcoin untuk melampirkan data arbitrer dengan jumlah kecil ke setiap transaksi dalam upaya membatasi jumlah data yang disimpan di blockchain. Jadi pembaharuan 2021 memperluas apa yang dapat disimpan langsung ke blockchain, memungkinkan segala sesuatu mulai dari GIF atau gambar GIF hingga file suara yang disimpan. Token BRC20 sekarang menggunakan proses enkripsi untuk menambahkan potongan pendek kode JSON untuk membuat token dan melacak keberadaannya. Selanjutnya perbedaan dari ERC20 dan BRC20. Nama standar token di jaringan Bitcoin ini merupakan plesetan dari nama standar token Ethereum atau ERC20. Meskipun memiliki nama mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Dan di sini ada smart contract. Perbedaan paling jelas adalah penggunaan smart contract. BRC20 tidak menggunakan smart contract layaknya ERC20. Dengan ini maka BRC20 tidak dapat memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan kontrak cerdas seperti ERC20 yang ada di Ethereum. Hal ini menyebabkan fungsionalitas BRC20 lebih sedikit daripada token ERC20. Untuk penyimpanan, jadi token ini menggunakan ordinals dan artefak untuk menyimpan data pada Satoshi, sementara token ERC20 asli disimpan di protokol Ethereum. Karena itu, ketika ada pembaharuan Bitcoin, bukan tidak mungkin token BRC20 menjadi tidak dapat diperdagangkan atau bahkan bisa hilang sama sekali. Wow, sangat berbahaya ya untuk token BRC20 atau token yang berbasis BRC20 yang dibangun di dalam blockchainnya si Bitcoin, guys. Dan di sini ada kegunaan. Token BRC20 bersifat eksperimental dan memiliki masalah yang telah lama mengganggu jaringan Bitcoin. Biaya transaksi relatif tinggi dan pengguna dapat mengalami masalah skalabilitas. Setiap blok Bitcoin juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk disetujui. Artinya, beberapa fungsi transfer dapat dituliskan ke blok yang sama. Validitas kemudian harus ditentukan oleh urutan konfirmasi. Oke, teman-teman semua, kita kutip dari brc20.io. Dan ini ada beberapa jumlah token yang berbasis token BRC20. Di sini ada sekitar 24.677 dari total semua token yang berjenis BRC20, guys. Jadi untuk kapitalisasi pasar secara keseluruhan untuk token BRC20 mencapai 468 juta dolar lebih. Dan untuk volume perdagangan selama 24 jam terakhir itu sekitar 207 juta dolar lebih, guys. Wow, sangat luar biasa sekali untuk token yang berjenis BRC20. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior, seperti yang sudah kita bahas, BRC20 yang ada di Bitker itu nama blockchain, bukan nama token. Jadi kalau misalkan ada kemiripan ataupun bisa dikatakan sama, itu bebas aja ya di dunia cryptocurrency. Jadi teman-teman semua pahami project dari Bitker Bridge dan juga token BRC20. Jadi token yang dibangun di atas jaringan Bitcoin itu bernama BRC20. Jadi teman-teman semua di sini kita bisa paham ya
maksud dan tujuan dari Bitcoin. Dia nggak mau ketinggalan nih sama Ethereum, Binance, BRC20. Jadi teman-teman semua, Bitcoin itu kan dikatakan membosankan ya. Banyak orang yang mengatakan Bitcoin membosankan. Jadi di sini Bitcoin mungkin dia mengeksplor minat dari pengguna atau penikmat dari cryptocurrency itu seperti apa sih gitu ya. Jadi dia merilis token BRC20 yang dibangun di atas jaringan Bitcoin biar dia juga sama dong sama Ethereum. Jadi Ethereum juga punya token-token yang dibangun di atas blockchainnya si Ethereum atau ERC20. Binance juga seperti itu guys. Dan Bitgearbris atau Bitgerchain juga seperti itu. Dia punya token yang dibangun di jaringan Bitgerchain atau BRC20. Jadi pada intinya BRC20 yang ada di Bitger itu berbeda dengan BRC20 yang ada di Bitcoin. Jadi Bitcoin itu meluncurkan token BRC20 atau jenis token yang bernama BRC20 gitu ya. Mungkin dia mau bikin yang baru karena sudah ada Bitger yang mengeluarkan BRC20 lah, mungkin dia pakai aja lah, mungkin gitu ya. Tapi kita juga nggak tahu nih teman-teman semua seperti apa maksud dan tujuan dari Bitcoin. Jadi buat kalian yang baru gabung, mungkin kalian perlu pembelajaran atau pemahaman yang signifikan. Tapi kalian juga bisa menggunakan metode kalian sendiri dengan disclaimer dan juga Dior. Video ini hanya bertujuan untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.